Jadi gak ada orang Kristen tuh kalau dia berpikir gini, saya pengen hidup dengan diri sendiri. Itu gak ada. Gak itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Apalagi sejak COVID kan ya, sudah nyaman ibadah pakai YouTube. Kan sama aja. Saya pikir gini nih, orang yang bilang sama ini ngomong mikir dulu gak sih? Sama gak sih ibadah dalam kita bertemu, kita kumpul di gereja dengan kita pakai YouTube, sama gak sih? Gak sama. Samanya kalau gini nih, bisa sama. Kalau kita ke gereja cuma datang, duduk, diam, pulang. Gak sapa, gak kiri kanan kita gak sapa. Gak tau bodo amat siapa kiri kanan ya. Nah itu sama tuh, di YouTube kan kita juga gitu kan ya. Duduk nonton YouTube, haleluya, berdiri, duduk, berdiri gitu ya. Malas terakhir kita gak berdiri lagi kan ya. Kita duduk aja nyanyi, ikutin kan. Dan terakhir nanti sudah. Nah kalau kita lakukan di gereja sama tuh, kita datang, duduk, diam, kita gak nyapa kiri kanan, kita gak anggap orang ada di sekitar kita. Ya udah YouTube aja, ngapain kesini? Kita lihat lagi ya. Yang kedua, dampaknya apa? Kita masuk bertekun dalam persekutuan. Jadi gak ada orang Kristen tuh kalau dia berpikir gini, saya pengen hidup dengan diri sendiri. Itu gak ada. Gak itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Apalagi sejak COVID kan ya, sudah nyaman ibadah pakai YouTube. Kan sama aja. Saya pikir gini nih, orang yang bilang sama ini ngomong mikir dulu gak sih? Sama gak sih ibadah dalam kita bertemu, kita kumpul di gereja dengan kita pakai YouTube, sama gak sih? Gak sama. Samanya kalau gini nih, bisa sama. Kalau kita ke gereja cuma datang, duduk, diam, pulang. Gak sapa, gak kiri kanan kita gak sapa. Gak tau bodo amat siapa kiri kanan ya. Nah itu sama tuh, di YouTube kan kita juga gitu kan ya. Duduk, nonton YouTube, haleluya, berdiri, duduk, berdiri gitu ya. Malas terakhir kita gak berdiri lagi kan ya. Kita duduk aja nyanyi, ikutin kan. Dan terakhir nanti sudah. Nah kalau kita lakukan di gereja sama tuh, kita datang, duduk, diam, kita gak nyapa kiri kanan, kita gak anggap orang ada di sekitar kita. Ya udah YouTube aja, ngapain kesini? Tapi persoalannya persekutuan itu kan bukan begitu. Dibilang bertekun dalam persekutuan, Tuhan tahu kita nih gak bisa sendiri. Kita nih butuh komunitas. Kita nih butuh saling mendukung satu dengan yang lain. Kita ini perlu berada di dalam suatu tempat di mana kita merasa kita tidak sendiri. Makanya dikatakan persekutuan, koinonia, suatu kehidupan yang di-sharingkan. Kita hidup bersama, disatukan oleh kasih Tuhan itu. Nah di dalam kehidupan itu, katanya ya, kata itu bisa berarti 3. Ada banyak, saya ambil 3 saja. Hubungan timbal balik yang dekat satu dengan yang lain antar jemaat. Partisipasi, kita berpartisipasi, kita berkontribusi, kita berperan di dalam komunitas itu. Terus juga dikatakan kita dalam persekutuan itu kita mau memberi, berbagi, kalau kata yang dipakai tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi. Nah saudara, yang saya ingin katakan adalah, saya pikir gini, coba kita ingat apa beda kerumunan dengan komunitas? Kerumunan dengan komunitas persekutuan, apa bedanya? Samanya sama-sama kumpul, betul ya? Kalau bedanya, Bapak Ibu pernah lihat kerumunan atau pernah ikut dalam kerumunan? Pernah ikut gak? Saya minimal pernah lah ya, saya lihat rame. Saya waktu masih full time ya di salah satu kampus ya. Saya jadi kemahasiswaan, saya lihat kerumunan, saya langsung pikir nih, jangan-jangan anak-anak saya ada yang kecelakaan kan gitu kan ya. Saya ikuti rame gitu kan, lihat gitu ya. Oh ternyata gitu ya. Saya lihat udah tuh sudah saya tahu, udah saya balik kan ya. Kan kalau saya ke sana lihat rame-rame gak mungkin kenalan kan. Gua Ida, nama lu siapa? Gitu gak kira-kira? Oh kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Mungkin gak dalam kerumunan begitu? Kalau kita gitu kan sakit jiwa nih orang, benar ya? Hati-hati, kayaknya dia menghipnotis kan gitu. Bapak ingin katakan lagi nih, nah itu kerumunan tuh kan. Kerumunan gak perlu saling kenal, gak perlu mengenalkan diri, gak perlu kita punya peran di situ. Ya kalau mau baik dikit boleh lah ya, kalau ada kecelakaan langsung cari telepon kayak polisi atau siapa untuk nolong, mungkin bisa saja ya. Tapi maksud saya nggak ada tuntutan di situ. Kita mesti berkenalan, kita mesti cari tahu tentang dia, itu nggak perlu di situ. Kalau namanya komunitas persekutuan, boleh saya bilang harus saling kenal. Karena dalam komunitas ada ikatan. Ikatan berarti kita mesti tahu namanya siapa. Bila perlu gak hanya nama. Kalau nama cuma tahu, masa juga tahu nama presiden kita siapa. Tapi kan gak kenal. Tapi kalau kenal kan kita tahu, oke, namanya ini, dia anak ketiga. Dia tinggal di sini, dia lagi kuliah. Atau dia lagi apa, dia lagi bergumul apa.
Saya rasa komunitas yang terjadi di jemaat mula-mula sampai begitu loh. Makanya bisa sampai akhirnya yang sampai mereka menjual harta mereka hanya untuk membagi bagi yang butuh. Berarti kan mereka ngerti ini pergumulannya apa nih. Berbicara tentang komunitas berarti di dalamnya itu orang-orang yang di dalamnya itu harusnya punya peran masing-masing, punya kontribusi, punya partisipasi untuk satu dengan yang lain. Berarti kalau kita bilang kenal, saling kenal, berarti saling kenal semua. Ini kan nggak banyak nih ya, misalnya ya, saudara-saudara, siapa yang di sini kalau lihat kiri kanan semuanya, kalau berapa nih, 40 kali ya. Siapa yang merasa bisa nyebut semua nama yang ada di sini? Nama dulu dah, itu misalnya ya, Bapak ini, Ibu ini gitu ya. Kan kita kan ngomong komunitas persekutuan saling kenal kan gitu kan ya. Ada ikatan. Makanya kan kau tiap kali mau pulang, sampai jumpa minggu depan gitu ya. Kerumunan gak pakai tuh. Pergi-pergi aja lu mah, gak perlu lu bilang sampai jumpa minggu depan. Gak mungkin. Tapi kalau dalam satu komunitas, ya kita ya komunitas persekutuan kita pasti bilang sampai jumpa. Nah persoalannya adalah kita lihat di dalam komunitas kita yang ada ini ya. Di dalam persekutuan yang kita miliki ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh masing-masing kita, Bapak Ibu, tua, muda ya. Atau dalam beragam kita ini kita masing-masing, apakah kita sudah sama-sama punya peran yang kita bisa tunjukkan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan dalam yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, ketika dibilang ketika mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, dalam arti mungkin ya di dalamnya juga ada mereka melakukan perjamuan kudus, juga bisa di bawahnya itu juga dibilang bagaimana mengadakan perjamuan kasih, mereka makan bersama, gembira gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri yang namanya makan itu membuat hati gembira kan ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang saya juga sering lihat tuh, saya tahu program gereja seringkali tuh ada makan-makan setelah pulang gereja, kadang kan ada konsumsi. Saya tahu, nggak tahu kalau sejauh ini seingat sepemahaman saya, harusnya tujuannya supaya ada waktu ngobrol nggak? Ketika ada perjamuan kasih. Jadi kan bukan gini nih, bawa pulang, harusnya nggak begitu dong. Benar nggak? Betul ya? Kalau gitu mah ngapain? Dikasih snack-snackan. Snack itu membuat kita nih, sampai kita, Pak, apa kabar? Kan gitu, ini kan ya. Harus kan begitu, bukan malah kita ya biar cepat. Tujuannya supaya Bapak Ibu kita berkomunitas, gak cepet-cepet balik. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling bertanya, kita bisa saling berkumpul. Kan dikatakan itu yang namanya komunitas itu kan saling ada ikatannya. Terus kita ini saling mengenal itu, berarti kita kalau ngomong ya misalnya sampai ke titik kita saling berdoa. Berarti kita perlu tahu dong pergumulan orang tersebut. Iya kan kita perlu kan berarti kita perlu tahu dia lagi bergumul apa ya. Oke sih satu orang untuk semua jemaat kok gak mungkin ya agak susah ya. Minimal satu untuk satu orang bisa gak? Harusnya kan bisa gitu ya. Gak perlu kita gak usah pakai program-programan bagi saya itu program kita sendiri saja. Tiap minggu kita pergi Tuhan saya tidak tahu ketemu sama siapa hari ini. Tapi saya rindu dipakai oleh Tuhan untuk satu orang. Ketemu oke nih hari ini anak muda misalnya gitu ya. Saya ingat sekali ada seorang oma. Oma itu ketika dia tidak masuk, tidak ke gereja. Itu seluruh orang-orang mencari si oma itu. Mau remaja, pemuda, lansia nyari semua. Terus saya tanya ya emang oma itu apa yang dilakukan ya sampai orang begitu kehilangan. Rupanya si oma itu tiap kali datang ke gereja. Tidak ada satu orang pun tua, muda, kecil dalam gereja gak disapa sama dia. Disalamin. Dia kalahin penyambut tamu itu loh. Itu kalah tuh penyambut tamu kan di depan kan dia. Selamat datang kan gitu ya. Dah masuk dulu karena apa kan masih mesti nyambut yang lain lagi. Gak mungkin satu-satu diantar ke dalam kan. Si oma ini datang. Hei apa kabar lu? Oh salam semua. Memberikan senyum. Sampai ketika si oma itu tidak ada yang lain bertanya. Mana nih sumber sukacita kita? Kebayang gak hidup kita menjadi kebahagiaan orang-orang di sekitar kita? Gak butuh duit, gak butuh modal, cuma butuh senyuman dan sapaan hangat. Kan ya, cuma nyalam gitu. Oke lah kita mungkin gak bisa untuk semua. Minimal kan duduk misalnya ya. Lihat belakang, halo. Apa kabar begini? Cuma mungkin karena kita gak biasa kali ya. Tiba-tiba duduk di sampingnya, ada yang mau didoakan. Mungkin gini, orangnya kaget, hah kenapa nih? Kena sakit loh gitu ya. Saya pikir gini, cukup berbahaya. Bapak Ibu pada waktu saya minta satu anak saya suruh dia ngomong ke mamanya, I love you. Dan dia stres gak mau ngomong. Saya suruh tulis, dia gak mau tulis. Saya pikir gini, kok ngeri ya? Sama menurut saya. Ketika kita ngerasa aneh, kalau ada orang yang bertanya ke kita, mau didoakan?
Dan kita ngerasa, kenapa ngomong kayak gitu? Kalau begitu, komunitas saling mendoakannya apakah ada? Oke, ada. Persekutuan doa kan ada kan ya? Oke, itu salah satu. Itu kan program untuk semua. Tapi kan kita bisa lakukan itu. Supaya apa? Kasih itu bisa dilihat dalam aksi. Kepedulian itu bisa teraplikasi. Jadi dengan kita bertanya kita bisa tahu. Oke nih, oh ya. Oh kita tahu nih kebutuhan, oke ada kebutuhan jemaat, ada kebutuhan gereja, kita tahu di situ. Supaya kita bisa memikirkan Tuhan Yesus Roh Kudus, aku harus melakukan apa? Aku bagaimana cara membantunya? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Nah cuma persoalannya, sadar atau tidak Bapak Ibu, kita terbiasa, saya pakai dan mungkin termasuk saya di dalamnya. Kita terbiasa menunggu, kita jarang untuk memulai. Kecuali kita dikasih tugas untuk memulai. Tugas itu penyambutan misalnya ya, mengabsen ya. Kita ditugaskan kita lakukan. Nanti di MC bilang mari saling sapa kan ya. Semua berdasarkan panduan. Kita lupa bahwa itu harusnya kita lakukan tanpa harus ada orang yang suruh. Ya kita sapa, kita ngomong dong ke kiri kanan kita gitu ya. Oke kita tiap target ya, saya bayangin setiap orang target satu orang. Bisa kebayang gak ya kalau Bapak Ibu ya, kita yang lagi bergumul, tiba-tiba didatangin orang, ada yang mau didoakan gak? Wow, itu kali kita pikir, kok dia tahu masalahku kan gitu. Apakah kelihatan? Pernah loh Bapak Ibu saya ngeliat ada orang yang menceritakan begitu. Saya datang ke gereja dalam bergumul, tiba-tiba ada yang bertanya kepada saya, ada yang mau didoakan? Kalimat itu seperti kalimat dari Tuhan katanya. Yang ingin Tuhan bilang ke saya, kamu gak sendiri. Bagaimana mungkin orang merasakan pertolongan Tuhan kalau anak-anak Tuhan tidak melakukan pertolongan itu? Bukankah anak-anak Tuhan itu perpanjangan tangan Tuhan? Baru kita bisa menjadi yang disukai semua orang dan kita melihat bagaimana Tuhan menambahkan kita. Saya rasa kalau soal jumlah ya urusan Tuhan, tapi secara kualitas kita bertumbuh satu dengan yang lain. Jadi kita rasakan bagaimana kita punya peran, bagaimana kita berbagi, melakukan tanggung jawab kita, peran kita. Bapak Ibu satu kali ya saya baca cerita ya. Ada satu anak terus dia ngomong ke papanya. Papa temanku ini loh sakno kasihan. Kenapa temanmu? Temanku ini gak bisa bayar uang sekolah. Jadi temannya sudah 3 bulan gak bayar uang sekolah. Jadi kalau dia gak bayar gak bisa ikut ujian. Ulangan gak bisa. Papanya langsung pegang anaknya, mari nak kita berdoa. Tuhan kami berdoa untuk temannya, sebutlah namanya Adi misalnya ya. Temannya anak saya namanya Adi, berkati papa mamanya Tuhan. Karena 3 bulan gak bisa bayar uang sekolah gitu ya. Sudah amin. Dia bilang ke anak, sudah nak tidur nak. Oke papa, selesaikan clear kan? Kita kan pendoa ya, pendoanya saja kan gitu. Selesai besoknya anaknya datang lagi ke papanya. Papa, ya nak, ini PR matematikaku halaman 3-7 kerjakan ya. Ini PR Bahasa Indonesia halaman 7-8. Ini PR ini disopur semua PR-nya. Tolong Pak kerjakan. Marah papanya. Enak saja itu kan kerjaanmu. Kenapa kamu suruh papa? Terus dia bilang ke papanya. Kalau gitu menolong temanku harusnya kan kerjaan papa. Kenapa suruh Tuhan? Kenapa banyak orang tidak melihat pertolongan Tuhan? Jangan-jangan banyak anak Tuhan yang tidak melakukan apa-apa. Yang tidak berbuat apa-apa. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada. Kehadiran kita harus berdampak. Kehadiran kita harus menjadi berkat. Kehadiran kita itu harus terlihat apa yang kita lakukan. Sehingga orang melihat kebaikan Tuhan dari kebaikan kita. Orang melihat kasih Tuhan dari kasih kita. Orang melihat penerimaan Tuhan dari penerimaan kita. Orang melihat pengampunan Tuhan dari pengampunan kita. Orang melihat bagaimana akhirnya dia mendapatkan dicukupkan kebutuhannya dari kehadiran kita. Apa yang kita lakukan, percayalah kita sedang menyatakan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan bangga kalau kita cuma hanya jadi jemaat saja, tidak. Jemaat yang betul-betul kita punya peran di dalam seluruh kegiatannya, seluruh apanya. Mari saudara, agar orang melihat Tuhan yang hidup itu melalui hidup kita. Sehingga kita nanti ketika kita sudah melakukan peran kita itu, hidup kita ya jadi berkat. Katakan dalam komunitas kita, saya selalu membagi komunitas kecil, ada orang keluarga kita, lebih besar mungkin komunitas yang kita punya di gereja ini. Nah bagaimana akhirnya dari komunitas kecil sampai besar, kita disukai semua orang. Karena kita disukai kenapa? Karena kita sudah menjadi alat Tuhan, menyatakan
kasih, pertolongan, kehadiran Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita.